Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah ide bisa disulap jadi model machine learning yang pinter banget? Yuk, kita bedah perjalanannya, langkah demi langkah, dari konsep awal sampai bisa ngasih kita wawasan yang berharga. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya sebuah mesin itu beneran bisa belajar buat nebak masa depan? Pertanyaan mendasar inilah yang bakal jadi panduan kita. Perjalanan kita dimulai dari sini. Oke, langkah pertama, dan ini yang paling krusial nih, milih algoritma yang pas. Anggap aja kayak milih perkakas yang paling cocok buat pekerjaan yang mau kita selesaikan. Nggak bisa asal-asalan kan? Jadi gini, pada dasarnya itu ada dua jalur utama. Di satu sisi, ada yang namanya supervised learning. Di sini kita ngajarin mesin pakai data yang udah ada kunci jawabannya. Tujuannya biar dia bisa nebak kategori tertentu. Contohnya, ini tumor jinak atau ganas. Nah, di sisi lain ada unsupervised learning. Di sini kita lepasin aja mesinnya buat nemuin pola-pola tersembunyi di data yang nggak ada labelnya sama sekali. Misalnya buat nyari, segmen pelanggan kita tuh apa aja ya? Nah, kalau kita milih jalur klasifikasi tadi, kita punya beberapa alat canggih nih di kotak perkakas kita. Misal, butuh jawaban probabilitas iya atau enggak, pakai aja regresi logistik. Perlu nyari garis pemisah yang paling tegas antara data? Wah, super vector machine jagonya. Tapi, kalau kita berhadapan sama pola yang super rumit, kayak ngenalin tulisan tangan, nah disitulah neural networks atau jaringan saraf tiruan bener-bener unjuk gigi. Oke, sekarang gimana buat yang unsupervised? Nah, alat yang paling beken itu namanya K-means clustering. Cara kerjanya sebenarnya simple banget loh. Kita tinggal tentuin aja mau berapa kelompok atau K yang kita mau. Nanti algoritmanya bakal nyari titik pusat atau centroid buat tiap kelompok itu, terus ngumpulin data yang paling mirip di sekelilingnya. Gampang kan? Oke, algoritma udah kepilih. Sekarang saatnya kita pindah dari apa yang mau kita pakai ke gimana cara pakainya. Kita bakal lihat software atau library apa aja sih yang bisa menghidupkan model ini pakai kode. Di dunia Python ada dua jagoan utama. Pertama, skitlearn. Ini tuh kayak pisau lipat Swissnya machine learning. Serbaguna banget, populer dan terkenal gampang dipakai buat hampir semua tugas. Terus ada TensorFlow dari Google. Nah, kalau ini ibaratnya mesin-mesin konstruksi kelas berat. Khusus dibuat buat kerjaan super kompleks kayak deep learning dan neural networks. Misalnya buat deteksi objek di dalam gambar. Eits, jangan seneng dulu. Bikin model itu baru setengah jalan loh. Bagian yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, adalah ngetes performanya. Gampangnya, model kita ini dapat nilai A+ gak sih? Yuk kita cari tahu caranya. Alat paling dasar buat ngasih rapor ke model klasifikasi kita itu namanya confusion matrix. Jangan bingung sama namanya ya, ini sebenarnya cuma tabel simpel aja. Tabel ini nunjukin di mana prediksi model kita itu benar, dan yang lebih penting lagi, di mana aja dia salah tebak. Yuk kita coba baca rapor ini. True positif sama true negatif, itu artinya tebakannya benar. Bagus, tapi harta karunnya itu ada di dua kotak yang salah. False positif, ini pas modelnya ngasih alarm palsu. Sama false negatif, pas modelnya malah kelewatan sesuatu yang penting. Nah, disinilah kita benar-benar bisa ngukur seberapa pinter model kita. Dari matriks tadi, kita bisa dapat nilai yang lebih spesifik. Yang pertama ada presisi. Anggap aja ini tes ketepatan. Jadi pas model kita bilang, ini positif. Presisi ini nanya, seberapa sering sih tebakan lo itu benar? Metrik ini penting banget buat ngurangin yang namanya alarm palsu. Nah, pasangannya presisi itu recall. Kalau tadi soal ketepatan, recall ini soal kelengkapan. Recall bakal nanya, dari semua kasus positif yang beneran ada di luar sana, berapa banyak yang berhasil kamu tangkap? Tujuannya jelas, biar nggak ada yang kelewat. Dan disinilah kita ketemu sama dilema klasik di machine learning. Kita tuh hampir nggak bisa maksimalin dua-duanya sekaligus. Jadi, kapan kita lebih mentingin presisi? Ya pas harga sebuah false positif itu mahal banget. Contohnya, kalau email penting dari bos malah masuk spam. Kacau kan? Terus, kapan kita butuh recall tinggi? Pas harga sebuah false negative jauh lebih fatal. Misalnya kelewatan satu transaksi penipuan atau yang lebih serem, salah diagnosis penyakit. Selain presisi dan recall, ada beberapa nilai lain buat melengkapi rapor model kita. Ada accuracy, ini gambaran umum aja seberapa sering tebakannya benar. Terus ada F1 score, ini nilai penyimbang yang cerdas antara presisi dan recall. Oh iya, kalau model kita nebak angka, bukan kategori, kita pakainya MEE dan MSI buat ngukur seberapa jauh sih rata-rata tebakannya meleset. Oke, itu kan buat model klasifikasi ya. Tapi gimana caranya kita ngasih nilai ke model yang tugasnya cuma ngelompokin data doang, kayak K-means tadi, kan nggak ada jawaban benar atau salahnya. Nah, buat kasus ini kita pakai trik pinter yang namanya metode siku atau elbow method. Gini caranya.
Pertama, kita jalanin K-means berkali-kali. Coba dengan 2 kelompok, terus 3, terus 4, dan seterusnya. Tiap kali jalan, kita ukur seberapa padat atau rapat kelompok yang dihasilin. Abis itu, kita plot hasilnya di grafik. Nanti bakal kelihatan polanya. Di awal performanya naik drastis, tapi lama-lama kenaikannya melandai. Nah, titik di mana grafiknya itu kayak patah atau membentuk siku, itulah jumlah klaster paling optimal yang kita cari. Keren kan? Dan kita sampai di bagian terakhir dari perjalanan ini, penyempurnaan. Karena satu hal yang pasti, membangun model itu, perjalanannya nggak akan selesai di percobaan pertama. Pegang poin penting ini ya, membangun model itu bukan acara sekali jadi, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah siklus. Siklus yang terus berulang, kita tes, kita evaluasi, terus kita sempurnain lagi. Terus gimana dong kalau nilai rapor model kita jelek? Nah, saatnya kita jadi detektif. Kita selidiki di mana sih salahnya. Apa jangan-jangan model kita kena overfitting? Ini tuh kayak murid yang cuma jago ngehafal soal latihan, tapi pas dikasih soal ujian beneran langsung hancur. Atau mungkin datanya nggak seimbang. Dari situ baru deh kita bisa mulai perbaikan, entah itu dengan ngutak-atik parameternya atau milih fitur baru yang lebih oke. Nah, kita udah ngelewatin semua alur kerjanya bareng-bareng. Mulai dari milih algoritma, pakai toolsnya, ngetes performa, sampai proses perbaikan. Sekarang, setelah Anda tahu semua langkahnya, coba deh bayangin, masalah nyata apa sih yang pengen banget Anda selesaikan pertama kali pakai ini?